Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar fikih dengan bab ketentuan jual beli dan qirot. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ketentuan jual beli dan qirot. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita nanti akan melanjutkan dengan subbab macam-macam jual beli dan qirot. Jadi sebelum saya memulai pembahasannya, saya mengimbau adik-adik ketika mengikuti pelajaran saya supaya membuka buku pelajarannya masing-masing, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahui penjelasannya secara keseluruhan. Kemudian saya mengimbau lagi kepada adik-adik juga ketika mengikuti pelajaran saya untuk tidak men-skip videonya ya. Karena di sini nanti ada beberapa penjelasan penting yang perlu adik-adik ketahui, dan nanti harapannya supaya adik-adik bisa mengetahui penjelasan yang saya sampaikan secara keseluruhan. Dan langsung saja memasuki ke pembahasan terkait dengan macam-macam jual beli, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai macam-macam jual beli itu apa saja, dan di sini saya sudah mencantumkan terkait dengan pembagian dari macam-macam jual beli tersebut. Jadi di sini jual beli itu dikelompokkan menjadi 3 macam ya, yaitu yang pertama jual beli sah, kemudian jual beli tidak sah, dan yang ketiga yaitu jual beli yang sah namun di situ terlarang. Dan untuk pembahasannya terkait dengan macam-macam jual beli, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi yang pertama yaitu macam-macam jual beli, yaitu jual beli yang sah ya, yaitu pengertiannya adalah akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yaitu apa saja di sini jual beli yang sah, yaitu yang pertama jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi, yaitu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu jual beli barang yang pesanan. Maksud saya di sini jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah salam. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli emas atau perak baik sejenis maupun tidak. Dan yang di sini selanjutnya jual beli yang sah yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Dan di sini ada juga jual beli barang secara kerjasama atau serikat di situ ya. Itu adalah termasuk jual beli yang sah juga. Kemudian di sini selanjutnya jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli, dan cara ini juga termasuk jual beli yang disahkan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Selanjutnya jual beli hewan dengan hewan. Kemudian di sini ada juga jual beli barang dengan syariat. Maksud saya di sini jual beli barang dengan syarat khiyar, yaitu maksudnya perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang apabila nanti di situ ada ketidakcocokan dengan barang tersebut. Ya, seperti itu ya. Dan ini syaratnya ada masa yang telah disepakati. Kemudian di sini jual beli yang sah, di sini yang terakhir adalah jual beli barang dengan syarat tidak ada kecacatan dalam barang tersebut, yaitu adalah beberapa macam di situ atau beberapa macam-macam ya, beberapa kategori jual beli yang disahkan dalam syariat Islam. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu di sini kita akan membahas mengenai jual beli yang tidak sah. Yaitu jual beli yang tidak sah itu apa? Itu jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan rukun dan syarat-syarat jual beli. Yaitu yang pertama, jual beli yang tidak sah sebab ahli akad, yaitu penjual dan pembeli itu tidak memenuhi syarat ya. Semisal contohnya yaitu ketika di situ ada transaksi jual beli yang terdapat anak kecil ya, atau orang yang bodoh, atau mungkin di situ orang yang tidak paham terkait bagaimana cara transaksi jual beli, yaitu tidak disahkan dalam syariat Islam. Kemudian di sini yang kedua yaitu jual beli tidak sah sebab akad. Ya, di sini jual beli tidak sah sebab akad, di sini ada pembagiannya lagi. Yaitu yang pertama, jual beli dengan isyarat atau lisan yang tidak dimengerti oleh penjual dan pembeli.
Dan di sini dikecualikan apabila isyarat atau lisan atau pengucapan di situ diketahui atau dimengerti oleh penjual dan pembeli, maka jual beli tersebut dihukumi sah. Kemudian di sini selanjutnya jual beli melalui utusan dan surat yang tidak sampai kepada tujuannya. Dan ini dikecualikan juga apabila surat dan utusannya itu sampai ke tujuannya, maka jual beli tersebut juga dianggap sah. Kemudian selanjutnya yaitu jual beli mut'ah atau tanpa ijab qabul, dan ini tidak disahkan ya. Ini mungkin kita sudah pernah jumpai di lingkungan sekitar kita, yaitu tanpa ijab qabul itu melakukan transaksi jual beli, dan itu sebenarnya tidak disahkan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu jual beli barang yang tidak ada di tempatnya. Maksudnya di situ barangnya ketika kita melaksanakan transaksi jual beli itu kita tidak mengetahui barang tersebut itu bentuknya seperti apa, dan ini juga tidak disahkan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya jual beli yang tidak sah. Maksud saya di sini jual beli yang tidak berkesesuaian dengan ijab qabul. Jadi semisal kita, contohnya ya, semisal kita di situ membeli HP ya, membeli HP dengan ketentuannya seperti ini. Tapi ketika nanti barangnya sudah sampai, itu ternyata HP-nya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu tidak disahkan ya teman-teman, adik-adik ya, karena di situ sangat merugikan bagi salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Kemudian di sini jual beli yang tidak disahkan dalam syariat Islam yaitu selanjutnya jual beli munjis, yaitu jual beli yang ditangguhkan atau ditunda di sini ya. Jadi penjelasan jual beli tidak sah adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menuju ke pembahasan selanjutnya terkait dengan jual beli yang tidak sah, yaitu ada jual beli yang tidak sah sebab ma'qud alaih atau objek transaksinya tidak jelas di sini. Jadi di sini ketentuannya atau penjelasannya yaitu yang pertama jual beli barang yang belum ada di tangan. Ini seperti penjelasan yang sebelumnya sudah saya bahas ya tadi, jual beli yang barangnya itu belum ada di tempat ya, sama seperti itu. Karena di situ nanti akan merugikan salah satu pihak ketika melaksanakan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua yaitu jual beli barang haram. Terus kemudian barang itu najis dan terkena najis ya, contohnya bisa kalian ketahui sendiri apabila kita ambil contoh jual beli barang yang haram adalah seperti kita jual beli khamr ya, atau minuman yang beralkohol di situ, yaitu sangat tidak diperbolehkan atau jual beli tersebut itu dihukumi tidak sah. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan jual beli yang tidak sah di sini ada jual beli gharar atau jual beli tipuan ya. Di sini tidak disahkan dalam syariat Islam. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas jual beli gharar ya di situ ya. Itu adalah termasuk jual beli yang tidak sah, dan di sini pembahasan atau pengertian terkait dengan gharar tersebut adalah jual beli yang mengandung kesamaran, dan hukum jual beli seperti ini adalah tidak sah. Jadi gharar itu menipu ya atau tipuan dalam jual beli, karena di situ mengandung unsur kesamaran barang yang diperjualbelikan. Dan adapun jual beli yang mengandung gharar ini penjelasannya akan saya bahas sebagai berikut ini. Jadi masih terkait dengan jual beli gharar tadi. Di sini yang pertama pembagiannya atau macam-macam jual beli gharar tersebut itu yang pertama adalah jual beli al-hasah. Ya, ini nama dari istilah Islamnya, yaitu jual beli yang menggunakan kerikil dan sejenisnya dengan cara melemparkannya kepada benda yang tidak diketahui zatnya. Nah, ini penjelasannya kita bisa ambil simpelnya ya, istilahnya seperti kita lotre di situ, atau di situ seperti ini ya, mengadu nasib kita dengan menaruh, istilahnya kayak menaruh keuntungan ya, keberuntungan, menaruh keberuntungan di situ itu tidak diperbolehkan. Semisal kita di situ membeli apa ya? Di situ semisal kita membeli
panah di situ ya, seperti yang di pasar malam di situ, untuk nanti ditujukan kepada hadiah yang sudah ditentukan, dan nanti di situ panah kemudian di situ dilemparkan, yang di situ belum kita ketahui kita nanti akan mendapatkan barang yang seperti apa. Dan di situ tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, dan di sini disebut dengan istilah al-hasoh ya. Kemudian yang kedua yaitu jual beli muhadoroh, yaitu jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau dan belum matang di situ. Ya, di sini disebutkan juga belum diketahui zatnya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli mulasamah, atau jual beli yang terjadi karena calon pembeli menyentuh barang dagangannya. Dan ini fenomena-fenomena yang ada pada akhir-akhir seperti ini, jual beli seperti ini itu sudah menjadi kebiasaan ya. Pada akhirnya di sini tergantung dengan kemaslahatannya. Dan yang keempat yaitu jual beli an-nitaj, yaitu perjanjian pada hasil ternak yang belum dihasilkan atau belum diketahui hasilnya di situ. Kemudian selanjutnya ya, yang kelima ya di sini ya, yaitu jual beli muhaqolah ya. Jual beli muhaqolah maksudnya di sini adalah jual beli hasil pertanian yang masih ada dalam ladang dan belum diketahui wujud aslinya. Maksudnya di sini nanti akhirnya seperti apa, benih-benihnya itu nanti tumbuhnya seperti apa belum jelas, dan di situ tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam yaitu jual beli muzabanah, atau bisa disebut juga dengan jual beli anggur dengan anggur yang di situ masih belum diketahui hasil akhirnya, atau di situ anggur itu nanti matangnya seperti apa dan anggur tersebut masih berada di dalam pohon. Dan ini sama dengan jual beli muhaqolah, hanya saja di sini beda konteks saja ya. Kemudian di sini yang ketujuh yaitu jual beli habalu al-habalah, maksudnya jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jual beli munabazah, atau jual beli dengan cara melempar barang yang tidak diketahui atau tidak jelas dalam akadnya. Yaitu adalah pengertian terkait dengan jual beli munabazah. Kemudian selanjutnya di sini ada jual beli dharbah al-ghawas, atau jual beli dari menyelam dan barang tersebut atau barang yang dijualnya itu tidak jelas keberadaannya. Dan penjelasan selanjutnya terkait dengan jual beli horor atau jual beli yang tidak disahkan dalam syariat Islam, yaitu jual beli mukhabaroh, atau jual beli tanah yang lunak atau gembur. Ya, di situ sangat tidak disahkan ya, karena sangat merugikan oleh orang yang membelinya nanti, karena tanah yang gembur di situ nanti tidak bisa dimanfaatkan sama sekali ya, dan akhirnya merugikan bagi si pembelinya. Kemudian di sini yang terakhir yaitu jual beli supaya atau jual beli yang menyembunyikan. Maksud saya di sini yang terakhir adalah jual beli sunaya ya, maksudnya di sini. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab, atau jual beli yang menyembunyikan dari bagian barang yang akan dijual kepada pembeli. Maksud saya di sini pembelinya ya. Jadi kecuali apabila penjual itu memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pembelinya. Itu adalah pembahasan terkait dengan jual beli yang tidak disahkan dalam syariat Islam. Dan memasuki ke macam-macam jual beli yang ketiga yaitu jual beli sah namun terlarang. Di sini pembagiannya yang pertama yaitu jual beli pada waktu khutbah Jumat. Kemudian yang kedua jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian yang ketiga membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, yaitu tidak diperbolehkan ya, karena nanti kita bisa jadi tertipu dengan transaksi yang seperti ini, karena kita tidak mengetahui
harga di pasarannya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara mengecoh. Dan yang terakhir jual beli barang untuk kemaksiatan, yaitu adalah jual beli barang yang sah namun dilarang oleh syariat Islam. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Bisa kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.